Ini murni maunya Kakak Yusuf Siap. atau perintahnya Bapak? Maksudnya Ya. itu 4S adalah? Sabu-sabu, sobis, sabung ayam, sama seks bebas. Ini sobis ini kenapa bisa sidrap terkenal sekali begitunya Pak Bupati? Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu nggak sendirian. Nggak usah terlalu pencitraan. Oh, maksudnya ada calon lain yang terlalu pencitraan. Sedang ngomong ya. Paslon nomor urut 3 dan nomor urut 2 adalah lawan yang Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Hari ini alhamdulillah permintaan netizen banyak sekali. Kak Rijal, kapan tos sendun dan calon bupati dan wakil bupati Sidrap? Alhamdulillah, kali ini sudah datang orang yang pertama kali datang dan memenuhi undangan kami. Dan tentu ini sangat spesial, paling banyak orang memang tahu seperti apa sepak terjang, apa mau bikin, dan kira-kira apa juga masalah-masalah yang akan segera diselesaikan. Tapi sebelum saya spill siapa orangnya, saya perlu sampaikan kita lagi ada di Hotel Ibis Losari Makassar, salah satu hotel yang saya biasa bikin event, nongkrong dan ngopi-ngopi dengan berbagai macam kolega. Langsung kita perisan, inilah dia. Banyak sekali klarifikasi yang saya mau dengar dari beliau, karena debat kandidat rasanya tidak cukup untuk mendengarkan secara lebih mendalam. Langsung kita perisan melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, kedua bunga simbol orang gembira. Sungguh senang rasanya hati. Sudah datang calon Bupati Sidrap, Kakak Muhammad Yusuf dan Datariansyah Indra. Assalamualaikum Pak Bupati. Siap. Ini pasca debat ini kayaknya sumringah terus kita perhatikan ini. Ini karena merasa menang di dalam debat atau? Oh enggak juga. Ini karakter tak memang begini. Oh, siap. Masya Allah. Doa tadi. Siap. Doa tak. Siap. Kepanjangannya? Akronim dari nama kami. Akronim nama kita Muhammad Yusuf Dolamando dan Muhammad Datariansyah Indra. Wah, luar biasa. Ini Sidrap termasuk daerah yang ramai diperbincangkan, sering muncul di permukaan di media sosial. Iya. Dan luar biasa dinamika yang ada. Dan saya kan banyak teman di Sidrap. Oh gitu. Iya, jadi kadang-kadang Kutoto sedikit masalah di sana. Oh. Kakak, saya ke Pak Bupati dulu. Siap, Kakak siap. Tadi. Iya. Kan birokrasi ini kodongnya. Iya. Siap. Masih muda milenial. Siap. Terpaksa berhenti. Untuk kesejahteraan rakyat. Masya Allah. Ini murni maunya Kakak Yusuf Siap. atau perintahnya Bapak? Oh enggak. Iya. Jadi tentunya Iya. saya sebelum mencalonkan diri, Iya. saya adalah basic aparatur sipil negara, Iya. dan tentunya masa pengabdian saya ini masih panjang. Masih Dan panjang tentu- sekali, betul. Masih panjang. Jadi tentunya masih ada 21 tahun lagi sebenarnya masa pengabdian. Dan tentunya keputusan ini bukan persoalan orang tua yang mengarahkan harus mewakili, enggak. Oke. Dan ini betul-betul kami pertimbangkan matang-matang bagaimana sebuah pemerintahan itu harus terus dilanjutkan. Dan ini menjadi perbincangan di keluarga kami, sahabat kami, keluarga besar kami, bagaimana proses pilkada kali ini sepakat bahwa saya sebagai calon harus maju. Oke. Dan tentunya apa yang sudah diperjuangkan oleh orang tua kami di masa pemerintahan kemarin, Betul. tentunya ini sudah banyak dirasakan oleh masyarakat bahwa bagaimana Sidrap ini terus harus dibenahi dan diperbaiki. Apalagi di masa sebelumnya Sidrap ini memiliki beban sebenarnya. Oh, Nah, memiliki beban di? oh ya, Oh iya, siap. iya. Mamula nih. Nah, Oke. saya bukan membahas terkait hal-hal Iya. negatif di Iya, pemerintahan. iya. Namun siapapun pemerintah pasti tentunya harus berkomitmen bagaimana menjaga kondisi, Betul. baik itu dari segi anggaran daerah, bagaimana kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat, dan Baik. itu alhamdulillah tantangan kemarin kita ini adalah di era orang tua kami menjabat sebagai bupati. Itu kita diperhadapkan oleh dua kondisi fiskal yang sangat berat. Yang pertama adalah Covid? defisit anggaran Oh, dulu. defisit anggaran dulu. Defisit Berapa anggaran sih APBD-nya Sidrap, Pak Bupati? 1 triliun 1,2 triliun. 1,2 triliun dan itu defisit. Siap. Oke. Defisitnya itu kurang lebih hampir 400 miliar. Baik, itu warisan. Warisan. Oke, jadi kita disclaimer di awal ini ya. Jadi jelas ya. Oke. Dan itu dulu kita benahi Iya. oleh ayahanda. Iya, di tahun pertama kami sudah mulai menyusun langkah-langkah kebijakan strategis
oleh orang tua kami, Iya. dan tentunya bukan saya ikut campur dalam pemerintahan, saya adalah bagian dari birokrasi. Betul. Betul. Dan alhamdulillah kami sudah menyusun kerangka, belum bangkit, langsung diperhadapkan lagi dengan COVID. Nah, di situ tantangannya. Dan COVID ini sangat menyerap anggaran kita pada saat itu selama 2 tahun berturut-turut hampir 130 miliar. Baik. Dan tentunya sebagai pemerintah dan marwah kita adalah pelayan rakyat, Iya. dan kita tidak boleh mengeluh pada saat itu, sehingga kami berkomitmen bagaimana keluar dari kondisi sulit, tentunya menghadapi apa yang menjadi keinginan masyarakat. Baik. Itu. Di situ kira-kira di gambaran sederhana Siap. bagaimana seorang Kakak Yusuf ini melihat dorongan ya Siap. untuk kemudian bisa melanjutkan apa-apa yang sudah baik-baik ini Ya. dan dikembangkan. Tingkatkan. Apa yang masih kurang ya tentu kita evaluasi Siap. bersama-sama. Tentunya. Saya ke Pak Wakil Bupati dulu. Siap. Siap. Kak Indra, Siap. andalanku. Iya. Saya kenal beliau bukan hal yang waktu singkat. Sudah lama saya kenal beliau. Oh, gitu. Makanya ketika saya tahu Kakak Yusuf mengambil beliau, sudah benar ini barang. Kakak Yusuf, ini kan kita lama di Jakarta. Iya, Ya siap. kan? Menjadi seorang profesional. Siap. Ini sudah kita pikirkan matang-matang memang ini masuk ke politik yang serba hitam dan putih. Iya. Ya, yang banyak di sana ya kadang-kadang tidak pandang bulu. Dan Iya. apakah sudah siap kita terima dengan segala risikonya? Apalagi memilih sidrap yang notabene juga rumpun tak besar di sana. Iya. Kenapa saya memilih masuk ke dunia politik? Iya, iya. Itu karena panggilan jiwa. Wih. Kenapa saya bilang panggilan jiwa? Kalau di dunia lawyer itu kan saya membantu orang, Bantu orang. Oke. iya, tak? Tapi lingkupnya kecil. Baik. Nah, tentunya dengan saya pilih dunia politik dan akhirnya saya masuk di pilkada ini, insya Allah kan saya bisa, ketika saya punya kewenangan, gitu, saya bisa berbuat yang lebih besar lagi untuk masyarakat. Jadi dari lingkup kecil ini mau diperbesar, mau bantu-bantu orang ini Bantu-bantu ceritanya. orang Iya. Salahkah saya kalau berasumsi ya karena mungkin selama dalam dunia lawyer banyak ditekan sama orang-orang politik sehingga mungkin masuk ke politik. Oh, enggak juga, enggak juga, iya. Kan begitu juga saya kena tuh. Tarikannya Pak Bupati. Oh, gitu. Iya. Mengalir aja semua, Mengalir, jadi- semua ya. iya, iya. Nah, Kena ya mungkin juga kena banyak teman-teman politik jadi jangan-jangan kalau saya masuk dunia politik ini mungkin saya bisa begini, mungkin bisa Oke. begini. Gitu. Ada ide, ada gagasan yang Iya, kita mau betul. tuangkan juga Betul. sehingga bisa berkontribusi untuk masyarakat. Betul. Melihat sidrap Kakak Indra, seperti apa kita lihat itu daerah rata? Saya ini kan sebenarnya lahir besar dan beraktivitas di Makassar terus ke Jakarta. Baik, Ya, merantau ya. rantau. Iya. Saya tapi keluarga besar itu memang di Sidrap. Sidrap. Iya. Saya kan alhamdulillah saya dari Lumpun, dari Adat Tuang. Adat Ya, Tuang. Adat Tuang Sidenreng. Iya, Oke. situ. Saya melihat Sidrap ini sepertinya memang harus ada yang dibenahi. Baik. Iya. Dulu kan saya tahunya Sidrap itu sebagai penyangga lumbung pangan nasional. Baik. Ya, toh. Kesini-sini saya lihat ada perubahan status, perubahan apa ya, Image. image. Oke. Ya, toh. Akhirnya saya penasaran seperti apa sih Sidrap ini Oke. ke yang kesininya kan. Oke. Akhirnya sempat komunikasi sama beliau. Oke. Karena beliau ini kan teman kuliah saya. Teman, Ih. ternyata teman kuliah. Iya. Itulah hubungan emosional. tak Hubungan sudah lama emosional, nih. dan kami bukan hanya sekedar teman kuliah yang cuma kenal nama saja. Iya, iya. Kami jalan Akrab, iya, akrab. Jadi Baik. ketika beliau membicarakan tentang Sidrap, Iya. saya kan chemistry-nya sudah Oke. ketemu. Bukan yang dijodohkan secara paksa. Nah, tidak Bukan kawin paksa di barang. Enggak, Iya. Bukan karena ada sesuatu A, B dan C. Tidak. Tapi memang secara emosional sudah lama kita Sudah, kenal. betul. Sudah lama. Baik, baik. Makanya itu kenapa saya Menerima. dari image itu, Oh, oke, perubahan dari image image itu, itu, oke. akhirnya saya bilang ada pembicaraan kami bahwa ayo kita sama-sama. Baik. Berarti beliau dulu mengajak. Enggak, mengalir aja. Mengalir aja di bicara di warung kopi gini. Ya. Selesai ini Tidak harus formal. tidak perlu Tidak pakai formal. drama-drama. Korea. Oh, gitu kan Indra ya? Iya. Baik. Jadi yang kita lihat Sidrap sebenarnya sudah luar biasa pembangunan yang ada. Walaupun Sebenarnya. memang tentu masih banyak yang perlu kita benahi. Iya. Masih banyak. Oke. Saya kembali ke Pak Siap. Bupati. Apakah masalahnya Sidrap ini Kakak Usuk yang kemudian bisa
memiliki perbedaan tersendiri dibanding Bapak. Karena tidak bisa kita pungkiri netizen sekalian, masyarakat Sidrap pasti selalu dikaitkan dengan Bapak Hatta. Kan begitu kira-kira kan. Selalu dikaitkan, oh karena bapaknya ini nama maju. Iya. Betul. Atau mungkin tidak jauh beda jadi nanti bikin kakak pasangan doa tak kalau diberikan amanah tidak jauh beda jadi dengan yang kemarin. Ya. Pertanyaannya apa yang sesuatu yang menarik dan berbeda nanti kalau kita? Cuma saya terkadang bertanya gini. Iya. Apa yang salah saya lahir dari seorang pejabat? Artinya gini, kalau persoalan kaya, Baik, miskin, baik. jadi pejabat, tidak pejabat. Baik. Orang tua saya tidak mewarisi jabatan dari orang tuanya juga. Hmm. Artinya orang tua saya pejabat di saat saya juga belum lahir pada saat Baik. itu. Jadi sekarang kalau orang mengatakan politik dinasti, saya agak bingung saja. Iya. Apa yang salah dengan politik dinasti? Namun secara kualifikasi, kuantitas juga, kapasitas juga, Iya. saya ini bukan orang yang didorong, yang tidak memiliki kemampuan. Pengalaman saya di birokrasi pemerintahan dengan jabatan terakhir selaku PJ Sekda, Baik. saya tidak pernah menganggap bahwa saya memiliki pengetahuan yang begitu luas, kemampuan begitu besar, tapi saya punya sedikit bekal dalam diri saya bahwa bagaimana mengelola pemerintahan. Baik. Anda tahu itu ya? Siap. Artinya tidak sehebat orang lain. Baik. Saya katakan bahwa dengan berbekal pengalaman di pemerintahan kemarin, saya ini masih mending. Baik. Artinya kami di Pilkada Sidrap ini unik. Baik. Ada keunikannya bahwa di kami pengalaman birokrasi ada di paslon nomor 1. Di paslon nomor 2 latar belakangnya adalah politisi. Politisi. Di paslon nomor 3 latar belakangnya adalah pengusaha. Pengusaha. Ya kalau konteksnya berbicara pemerintahan hari ini ya the right man on the right place. Bah, caca. Pelan-pelan tapi langsung menusuk. Iya. Kita membahas pemerintahan. Baik. Kita mau bilang bahwa Sidrap ini butuh sosok birokrat Siap. yang mengerti pemerintahan, tata kelolanya Sebaiknya. sebaiknya. Siap. Oke. Beberapa indikator masyarakat yang memang kita tidak bisa pungkiri. Baik. Sidrap ini secara teritorial kita diapit oleh beberapa kabupaten kota. Oke. Saya cuma berpikiran saja, kenapa Sidrap ini menjadi jalur perlintasan? Kenapa bukan Sidrap ini menjadi kota kunjungan? Baik. Dan beberapa instrumen kemarin yang kami coba dari hal-hal kecil, Baik. contoh menciptakan UMKM, pengusaha-pengusaha gerobak di eranya orang tua kami menjabat, Iya. itu sudah mulai terjadi pertumbuhan secara perlahan-lahan. Dan memang Sidrap ini wajahnya sudah harus diubah. Kita harus lebih modern lagi. Baik. Mulai dari pertumbuhan secara ekonomi, Iya. bagaimana tingkat pendidikan masyarakat, betul-betul kita mulai benahi. Iya. Di pendidikan ini banyak indikator penyebabnya. Salah satu adalah angka rata-rata lama sekolah Baik. dan angka harapan lama sekolah. Dan ini menjadi prioritas kami ke depan. Bagaimana kesehatan masyarakat. Dan tentunya setelah kami melakukan sosialisasi di beberapa wilayah, ini menjadi keluhan masyarakat yang sangat banyak bahwa kami ini tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan. Apa solusi yang ditawarkan oleh paslon nomor 1? Sehingga kami membuat sebuah regulasi, kebijakan, dan kami sudah kaji secara aturan bahwa pada prinsipnya kita akan mudahkan masyarakat kita berobat cukup menggunakan KTP KK saja, insya Allah itu akan kita gratiskan nantinya. Baik. Pertanyaannya sederhana, Kakak Bupati. Siap. Kenapa itu tidak dilakukan di periode sebelumnya oleh ayahanda? Ya, saya kembali tadi bahwa Sidrap ini sebelumnya memiliki beban. Oh, betul tahu. Jadi Coki. Maka itu dulu diselesaikan. Diselesaikan. Difokusi dulu di situ sehingga kemudian program yang mau dijalankan bisa tepat. Jadi tentunya kemarin salah satu beban yang belum terselesaikan tuntas, Baik. kita harus akui, kita Baik. fair bahwa yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat ini dari pemerintahan oleh orang tua kami sebelumnya adalah sisa infrastruktur jalan. Baik. Jadi begitu banyak yang kita, meskipun dalam kondisi beban keuangan daerah begitu sempit, namun mulai dari puskesmas itu banyak yang kami bangun. Bahkan satu rumah sakit Pratama juga dibangun di Kabupaten Sidrap. Dan insya Allah sudah diresmikan nanti bulan ini, November. Nah, itu. Artinya geliat pembangunan di eranya Bapak itu Siap. Pak Dolamando terlihat Ya. memang masih banyak
kekurangan terutama di bidang infrastruktur jalan. Betul. Dan itulah yang kemudian berusaha nanti akan kita lengkapi Siap. kalau masyarakat Sidrap memberikan amanah kepada kita. Siap. Ini komitmen ya Pak Bupati ya. Komitmen. Ini jejak digital soalnya. Siap. Siap. Dan apa sih akan ditagih, dan saya adalah orang pertama yang akan bertanggung bersama anak-anak kah? Siap. Kak Indra, Tabe, Ya. apa yang bisa kita bantu kontribusikan kepada sosok Muhammad Yusuf Temang Kuliata ini, Iya. yang karakternya kan beliau birokrat Iya. profesi sebelumnya, Iya. dengan kemampuan tak, dengan skill tak, kompetensi tak, Iya. kita bisa bantu apa, support apa dalam pemerintahan ke depan nanti? Kan ini duit tunggal, tidak ada yang bilang 01, 02 baku bagi-bagi tahun, tidak ada kan? Karena ada juga biasa begitu. Oh, itu. Sidrap kan tidak gitu. Iya, Bukan kira-kira. saya itu. Iya, ini saya mau tanya komitmen duit tunggalnya begitu. Iya. Tabe Kak Iya. Indra. Jadi kenapa itu saya tertarik Iya, selain memang kampung halaman, baik. sosok beliau juga yang waktu kami kuliah Iya. sampai akhirnya apalagi saya bersama-sama ini Baik. karena sosok birokrat ini yang sudah mengerti tentang Sidrap, ya toh. Artinya saya kan tinggal menambah saja, mensupport saja dengan saya sebagai seorang yang sekarang ini berprofesi sebagai seorang orang hukum, Orang hukum, ya, sebagai orang profesional. profesional, ya. Jadi insya Allah kalau kami diberi amanah, Baik. tentunya perjalanan pemerintahan ini yang berupa aturan-aturan itu kan akan saya support, saya kaji, Oke. Jadi supaya program yang kami lakukan ini tidak melanggar. Oke. Jadi lebih pendalaman ke arah apalagi hukum aturan Oke. seperti itu. Lebih kepada peraturan, termasuk juga kebijakan. Ya. Iya, Karena Anda orang kebijakan. hukum. Siap. Iya. Ya. Di samping itu juga, Ya. ya insya Allah juga teman-teman pengusaha-pengusaha dari Jakarta itu Baik. yang notabene saya sudah lama berinteraksi sama mereka. Insya Kolega Allah, ya, kolega-kolega, iya. Ya. Insya Allah kami ajak untuk bisa berinvestasi ke Sidrap. Baik. Anda merasa dan percaya diri, Anda memiliki networking untuk Insya kemudian Allah. membawa investor ke Sidrap. Insya Allah. Memang Sidrap butuh investasi kah? Dengan kondisi yang ada sekarang? Iya. Di daerah kami ini peluang investasi sangat besar, apalagi sekarang ini berbicara keterkaitan program Bapak Presiden terkait makan siang gratis. Baik. Jadi kami ini adalah lumbung pangan, Baik. salah satu lumbung pangan di Indonesia Timur. Betul. Potensi wilayah persawahan ada kurang lebih 52 hektar dan ini produksi hampir kurang lebih 500.000 ton per panen, dan tentunya ini menjadi sebuah potensi besar. Industri peternakan khususnya ayam petelur itu Baik. sangat tinggi, dan tentunya juga peternak ayam pedaging. Jadi artinya seluruh bahan baku yang akan digunakan untuk menunjang program Bapak Presiden, bahan bakunya ada di daerah kami. Lengkap di Sidrap itu di. Lengkap, siap, Baik. Dan inilah berusaha Bupati nanti harus mengerti juga berarti dengan siap. visinya, apalagi kan partai tak ini Bang. Partainya Bapak kah? Partainya Presiden. Jadi Anda mau bilang pasangan Anda cukup dekat dan cepat koneknya nanti dengan apa yang menjadi nasional. Ya, why not? Insya Allah. Kira-kira gitu nih. Ini kesukaannya saya calon ini punya kelebihan di situ, tapi berusaha beliau tidak terlalu bagaimana sekali. Dan cukuplah kita mengerti dan memahami di barang. Siap. Nggak usah terlalu pencitraan. Oh, maksudnya ada calon lain yang terlalu pencitraan. Sedang ngomong ya. Ini dua paslon ini, pasangan ini memang baku dapak ini chemistry-nya selain Baik, ini. Iya. insya Allah baku Baku tok dapak. kartu nih gayanya ini. Nah, Pak Bupati Tabe, apa PR ke depan? Apa masalah-masalah Sidrap hari ini yang kemudian kalau kita jadi bupati, Kak Yusuf sama Kak Indra yang jadi bupati dan wakil bupati, nah selesai ini bareng-bareng. Ya, Singkat saja, yang bisa kita breakdown dari visi misi yang bisa kemudian mudah dicerna oleh masyarakat. ya. Tentunya ini kalau berbicara apa yang menjadi Iya. tugas kami, ini Iya. kan tergantung sebenarnya kita lihat di mana segmen wilayahnya. Baik. Termasuk wilayah perkotaan di kabupaten, ibu kota kabupaten di Kecamatan Maritengae. Ini yang menonjol di sana ada dua, isu sampah dengan banjir. Baik. Dan tentunya sampah ini yang menjadi salah satu isu-isu yang dikaji kemarin dalam bahan debat kami yang pertama, bahwa program kami bagaimana menciptakan TP3SR. Baik. Jadi saya ulangi lagi, TP3SR, bukan Oke. TPS3R. Oke. Nah, karena kenapa saya katakan TP3SR, ini menjadi program bagi kami pasangan nomor urut 1, bagaimana mengolah sampah. Oke. Jadi mengolah mengumpulkan, mengolah dan memilah. Hmm. Jadi
TP3SR ini akan ada di setiap wilayah kecamatan, Baik. khususnya di ibu kota kabupaten, supaya sampah ini tidak 100% lagi didistribusikan di TPA. Oke. Karena kondisi yang terjadi saat ini, semua sampah ini 100% ke TPA. Sehingga inilah yang menyebabkan TPA ini sudah kehilangan kemampuan lagi untuk menampung sampah-sampah. Yang kedua, persoalan banjir. Ini hampir rata-rata persoalan tata lingkungan di kota kami, di Kabupaten Sidrap. Banyak drainase yang memang sudah buntu, yang sudah tidak layak, yang memang harus dikeruk, digali, dan sudah tertimbun. Yang baik dari hulu ke hilir yang memang harus dibenahi. Dan yang tentunya dari serangkaian yang saya sampaikan tadi, kesadaran masyarakat juga menjadi kunci. Bagaimana mengedukasi jangan membuang sampah sembarangan, bagaimana mengolah sampah atau memilah sampah betul-betul bisa membantu program pemerintah ke depan. Terkait persoalan di segi pertanian yang kami dapatkan kemarin banyak bahwa seringnya terjadi kelangkaan pupuk. Oke. Wah, itu masalah semua itu. Dan alhamdulillah kemarin sebelum kami mengundurkan diri sebagai aparatur, sebenarnya persoalan pupuk ini bukan sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Baik. Namun yang menjadi kewenangan kita adalah fungsi koordinasi kepada pemerintah pusat. Dan alhamdulillah kemarin pada saat kami masih menjabat, kelangkaan pupuk untuk setiap musim tanam, itu kami sudah tutupi untuk musim tanam kedua nanti. Jadi kami diberikan oleh Kementerian Pertanian bantuan kuota pupuk 2 kali lipat. Dan tentunya ini sangat membantu petani sehingga nanti di musim tanam kedua masyarakat tidak akan terjadi kelangkaan pupuk lagi. Yang lain saya pikir persoalan sosial ini yang paling banyak menjadi saran masukan kepada kami bahwa bagaimana komitmen saudara dalam pencegahan 4S. Dan ini memang di Sidrap ini sekarang agak berdampak secara sosial khususnya di pendidikan. Betul. Dan tentunya banyak sekarang anak-anak kami atau adik-adik kami yang mulai tidak terlalu memikirkan bagaimana dunia pendidikan itu ke depannya. Karena terlalu fokus ke situ tadi. Ya, artinya kita tidak bisa pungkiri bahwa penyakit sosial ini memiliki peranan mempengaruhi stigma masyarakat juga. Iya, inilah juga yang saya mau perdalam sebenarnya. Makanya saya senang sekali ada calon bupati dan wakil bupati Sidrap mau datang di podcast kami. Karena image-nya Sidrap ya, yang kita tahu ini tidak bisa kita tutupi. Bahwa image bahwa narkoba, ya kan? Siap. Terus kemudian Pak Sobis. Ya. Itu tidak bisa lepas itu. Kenapa bisa muncul image seperti itu? Kalau tadi mungkin masih ada yang belum tahu, boleh mungkin didetailkan Pak Bupati soal 4S. Maksudnya itu 4S adalah sabu-sabu, sobis, sabung ayam, sama seks bebas. Oke, itulah kira-kira. Karena kalau saya yang ku tahu itu 2SG. Iya. Kalau yang 2S tambahan, ini yang kita mau dengar. Bagaimana komitmen paslon Doata ini untuk persoalan isu sosial itu? Karena bagi saya ini city branding, image brandingnya Sidrap akhirnya tidak lagi mungkin kelihatan di medsos itu sebagai lumbung pangan, tetapi lumbung itu tadi. Betul. Bagaimana ini? Jadi akar masalahnya ini barang-barang. Jadi tentunya kan sebenarnya berbicara penegakan hukum atau law enforcement ya, itu bukan sebenarnya ranah kita sepenuhnya. Kalau kita berbicara pemerintah berarti kewenangan kita ada di penegak perda atau penegakan justisi. Kalau kita berbicara justisinya, secara otomatis kami lebih fokus bagaimana misalkan seks bebasnya. Seks bebasnya ini kita akan lakukan upaya penegakan aturan terhadap wilayah-wilayah atau kos-kosan atau rumah singgah ini yang betul-betul ditertibkan. Baik dari segi perizinannya, baik dari segi tata tertibnya, supaya meminimalisir terkait potensi kegiatan prostitusi di wilayah kami. Dan kami juga kemarin sebelum mengundurkan diri, kami sudah galakkan kurang lebih hampir 3 bulan terkait merazia terus yang dianggap wilayah peta kerawanan sosial terkait prostitusi. Itu efektif kita rasa dengan cara dan program seperti itu? Alhamdulillah kami berkolaborasi dengan rekan-rekan dari TNI dan Polri dan itu sangat artinya berdampak. Selanjutnya? Kemudian terkait persoalan sabung ayam. Nah, ini murni bahwa sabung ayam ini kan tidak dilaksanakan di tempat-tempat yang permanen. Ini sabung ayam berpindah-pindah. Tentunya kalau kami terkait penegakannya otomatis kan
penegakan judi sabung ayam ini masuk dalam ranah kewenangan aparat penegak hukum. Oke. Sehingga komitmen kami bagaimana mendeteksi dini di mana lokasi-lokasi digelarnya lokasi sabung ayam, dan itu akan kami berkolaborasi ke depan bersama TNI Polri dalam penegakan aturan bagaimana judi sabung ayam tidak dilaksanakan di wilayah-wilayah tertentu. Oke. Yang paling mencuat adalah termasuk juga showbiz. Iya, saya mungkin tidak terlalu ke sabu-sabu karena mungkin kita sudah pahami kan ada di situ BNK ya kan, Siap. yang bisa menjadi fungsi koordinasinya nanti pemerintah daerah. Ini showbiz ini kenapa bisa sidrap terkenal sekali begitunya, Pak Bupati, Pak Wabub? Saya jujur saja, saya cuma agak bingung. Sebenarnya kalau di showbiznya, yang saya bingung orang yang ditipunya. Jadi, Orang yang ditipunya. ada juga orang yang mau ditipu. Ya kan bisa jadi karena literasi, pemahaman, Pak Bupati. Dan ini yang saya agak bingung saja. Kalau kita lihat profil atau latar belakang mereka melakukan sebuah aktivitas menipu, kalau kita lihat aslinya yang menipu kadang apa ya? Iya. Kayaknya tidak mungkin dia bisa menipu. Betul. Tapi kenapa kok bisa? Kok Ya kan? bisa? Wah, ada. Dan memang saya coba dalami dari diskusi dengan teman-teman bahwa Ya, mereka ini betul bahwa seorang penipu, namun mereka ini kayak di coaching juga sebenarnya. ada pelatihannya. Ada pelatihnya. Betul. Ada pelatihan Pak Sobis. Subhanallah. Ya kan kita dari kecil kini di Sidrap toh. Betul. Pasti kan tahu lah bagaimana situasi Ya. kondisi sosial. Oke. Cuma itu saya kadang kalau saya mungkin gini ya, Iya. seandainya orang yang ditipu ini lihat yang menipu, Oke. Pasti tidak. pasti udah percaya, udah meyakinkan. Baik. Karena pakai celana pendek aja, pakai sarung-sarung. Baik. Nah, saya coba ke orang hukum. Ini. Tapi Kendra. Saya khawatirnya, mohon maaf Kak Indra, Kak Yusuf. Saya khawatirnya di Sidrap ini yang 4S itu tadi, terutama yang Sobis, ada yang backing, ada yang backup ini. Bagaimana ketegasan dari pasangan Doata, terutama mungkin Kak Indra punya latar belakang hukum, bisa membasmi apa yang menjadi isu sosial dan jelek sekali orang di mata orang ini tentang Sidrap karena itunya. Iya. Jadi kalau seperti apa yang beliau sampaikan tadi, ya, yang menjadi ranah kewenangan aparat, biarlah aparat yang selesaikan. Oke. Dari ketika nanti kami diberi amanah, itu kan terkait dengan aturan-aturannya, Baik. terus edukasinya, Bah. ya. Makanya nanti pada saat insya Allah kami terpilih, Baik. ya saya selaku orang hukum, itu bagaimana perdanya atau aturan-aturan lainnya itu bisa lebih tegas. Hari ini belum ada aturan yang begitu tegas, Kak Indra? Saya rasa sudah punya aturan, Oke. hanya pada saat pelaksanaannya nanti, yaitu mungkin yang akan kita perkuat Pengawasannya. Ya. pengawasannya. Supaya kemudian betul-betul outputnya terasa ini. Iya, seperti Bupati itu. dan wakil bupati tidak bisa punya intervensi yang besar powernya untuk bagaimana menghilangkan image yang ada di Sidrap ini soal itu. Kalau persoalan intervensi bisa, Baik, intervensi dalam hal sebuah kebijakan. baik, Bagaimana kami sebenarnya terkhusus narkotika ini sudah masuk dalam kejahatan extraordinary. betul, Karena ini sudah merusak tatanan sosial masyarakat. baik, Dan ini sangat masif. baik, Jadi ini memang sebuah jadi mata rantai gimana showbiz itu terlaksana, kemudian dari uang yang didapatkan dari dunia hitam ini kemudian dia mampu membeli sabu-sabu, betul, kemudian dia mampu melakukan seks bebas. Dan jujur saya katakan, saya setelah berdiskusi dengan beberapa tokoh-tokoh agama, baik, ini kalau tidak dihentikan, mungkin saya juga tidak mau mengatakan siapa, bahwa seolah-olah ada yang memberikan suaka perlindungan, baik, sehingga ini menjamur di era kami. Sehingga fungsi ketegasan seorang pemimpin ke depan betul-betul bagaimana mereka tidak memiliki ruang lagi, supaya jangan menjadi budaya yang merusak nama daerah kita sendiri. Berarti pasangan Doata komitmen ya Siap. untuk bisa kemudian menjadi salah satu fokusnya. Siap. Karena beberapa komentar selain netizen dalam 2 debat terakhir ini, kecewa Kak, debatnya tidak ada yang fokus membahas tentang bagaimana menghilangkan Pak Sobis, sabu-sabu dan seterusnya. Ketegasan. Nah, disinilah kemudian pasangan Doata berkomitmen di sini, Kami berkomitmen dan itu nanti bisa dituangkan dalam bentuk program atau Siap. mungkin visi misi dan Insya seterusnya. Allah, ya. Insya Allah ya. Ya. Itu yang Siap. kita Insya Allah. pegang.
Baik, saya lebih ke personal dulu ini. Saya ke Kak Indra dulu. Oh, siap. Kak Indra, kita ini tipe kali yang memang bergaul, punya jejaring sampai-sampai kita mau merantau. Apakah karena memang tidak diberdayakan di Sulawesi Selatan, atau karena memang ada cita-cita tak memang yang kita mau capai, lalu kemudian kita dapat ini, lalu kita ingin pulang bangun kampung tak? Iya. Seperti apa sebenarnya Indra lebih dekat dengan masyarakat? Iya. Jadi kalau saya ya, Iya. mulai dari kecil Baik, sampai kuliah ini pertemanan alhamdulillah. baik. Apalagi saya, maaf, Iya, dari keturunan. baik. Ya. Tentunya itu semua saya jaga semua perilaku apa semua. Akhirnya menurut saya kalau di Sulawesi Selatan insya Allah saya diterima. Ya, memang apa yang kita sampaikan tadi itu saya memang punya cita-cita. Namanya kita Betul. kita punya cita-cita dan saya nak tahu ini mengalir saja. Akhirnya saya merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta itu pun juga saya tanpa embel-embel bilang ada nama besar, anaknya ini, keturunannya ini dan sebagainya. Iya. Saya betul-betul merantau. Betul dari sempat jualan kue pinggir jalan, akhirnya jual kue. Nggak percaya saya Kak Indra. Masya Allah. Kak Indra pernah melakukan itu semua? Iya, pernah. Dan akhirnya dari perkenalan apalagi orang yang beli kue saya. Oke. Beli kue saya itu akhirnya saya kenal lah mulai dari satu pengusaha. Baik. Terus kena basic saya hukum. Baik. Itu pengusaha bilang, kamu bisa ini enggak? Saya jawab tentang beliau itu dengan memang saya bisa. Malahan dikasih range waktu sekian, kurang lebih sebulan. Saya jawab 1 minggu. Di situ mulai saya dikasih kepercayaan. Ya modal kepercayaan. Modal kepercayaan. Seperti itu dan jangan gengsi. Iya. Apa rahasia yang Kak Indra mau sampaikan kepada anak-anak muda yang bisa kita ambil inspirasi dari sosok success story-nya seorang Datariansa ini? Iya. Jadi pertama itu adalah kemauan. Kemauan kan? Iya, kemauan itu dasarnya di situ Kak ya. Dasarnya di situ. Saya itu apa ya? Suka tantangan memang. Suka tantangan ya. Suka tantangan. Termasuk maju di Pilkada Sidrap ini. Ini menantang betul. Menantang betul, tapi maksud saya kan niatan saya. Baik. Niatan saya memang mau berbuat. Yang kalau di Jakarta kan dalam lingkup kecil. Ini saya mau besar. Seperti itu. Bukan berarti apalagi ada kewenangan bupati, wakil bupati yang ini. Insya Allah kami sudah sepakat itu setiap ada apa-apa akan kami diskusikan. Komunikasikan kan. Waktu teman kuliah jiki ini. Waktu teman kuliah. Iya. Jadi yang saya mau sampaikan adalah pertama kemauan, terus jangan gengsi. Lakukanlah hal itu selama itu tidak merugikan orang. Terus apalagi bukan jangan salah. Iya. Ya, lakukan Miki. Terus ketika kita mendapat kepercayaan, jaga baik-baik gitu kepercayaan. Ya insya Allah akan ada Ji terus orang kasih kepercayaan. Tapi kapan satu kali kita selesai kita. Itu Ji rahasianya Kak Indra. Iya. Baru jangan lupa bangunlah di sepertiga malam. Masya Allah. Ini karena partai PKB dia Pak. Tidak ada unsur-unsur begitunya. Kalau kita mungkin agak lentos yang jalur-jaluran jadi. Iya. Termasuk itu. Iya. Saling melengkapi kan. Saling melengkapi. Itulah yang akhirnya apalagi ya, membentuk ya yang sempat jadi diremehin apa semua, tapi kan semakin saya diremehin semakin saya tertantang. Termasuk di Sidrap kayaknya juga Anda pasangan yang diremehkan katanya. Ya, saya kemarin itu sempat malah dibilang pendatang. Bukan orang Sidrap itu. Bukan orang Sidrap, apalagi kan notabene selalu itu kalau orang Sidrap, orang Bugis itu ada andinya. Ada andinya. Saya tidak ada andinya. Dan hari ini kita mau bilang kepada seluruh masyarakat Sidrap, kita bukan pendatang. Saya bukan pendatang. Bisa dicek. Apa buktinya? Salah satu yang konkret bahwa kita bukan pendatang, kita orang Sidrap. Pertama itu bisa dicek bahwasanya saya ini dari keluarga besar ada Tuang Sidenreng. Kakek nenek saya di Tanro Tedong. Rumah ada di sana. Ada di situ Arong Oting, Arong Carawali dan sebagainya. Itu semua keluarga. Ya seperti itu. Dan itulah yang menjadi komitmen kekuatan tak juga modal untuk maju di Pilkada Sidrap. Pak Bupati. Siap. Saya tuh penasaran. Banyak yang bertanya, Kak titip dong request kepada calon Bupati Sidrap. Apa itu? Apa itu yang kita mau tanya? Kenapa selalu melengke headsetnya?
Selalu melengket headset ya biar dapat kandidat. Oh, tidak, Oh, Anda pakai. ada jo sembarang piti kadang-kadang bisa anak-anak gitu. Kenapa selalu ke mana-mana? Itu bawa headset itu mau menandakan bahwa kita milenial, tapi usia sudah kelihatan milenial, tidak perlu lagi pakai milenial. Jangan ada tua di antara kita. Oh, itu kenapa itu? Oh, tapi selalu pakai headset, Bang. Jadi gini ya, Ya, jadi ya. saya mencoba kemarin waktu saya masih aktif sebagai birokrat. Iya. Terkadang telepon itu menjadi hambatan Oke. dan terkadang tidak etis dalam momentum rapat kita itu mangkat telepon. Jadi sebenarnya bukan hal yang spesial sih sebenarnya. Baik. Kita ini menggunakan teknologi bagaimana tepat guna. Baik. Bahkan kemarin ada orang yang mengatakan waktu saya sudah ditetapkan sebagai pasangan calon bahwa dia selalu diarahkan pakai headset. Itu. Ada yang bisik itu. Ada di sini. Sembarang untuk anak-anak ini badan intelijen juga nih anak-anak di sini. Oke. Dan ternyata tidak sama sekali. Ngapain juga kita mau respon hal-hal. Kita kan tidak bisa menutup mulut semua orang. Baik. Wah, luar Semua biasa. orang bisa menilai. Baik. Namun terlepas dari hal itu semua, Ya, saya tampil sebagai diri saya sendiri. baik. Tentunya, ya ternyata headset ini dipakai. Saya bukan mau mengada-ngada juga. Iya. Lebih banyak keturut-turutan juga. Iya, betul. Sambaran ton ya Bapak. Dan itu menjadi ciri khas Iya, tak? ciri khas. Menjadi visual branding akhirnya. Wih, kalau lihat kepala daerah, calon kepala daerah yang ada Sidra punya itu. Sidra. Itu kelebihan tuh. Jadi mencuri perhatian. Tapi nanti di kertas suara tidak ada Ji. Oh, tidak ada, ya. Tahu. Nanti membisi. Luar biasa. Oh, jadi itu memang bukan by design ya, natural aja. Natural. Alami ya. Natural. Jadi memudahkan proses dalam bekerja pada saat itu sehingga kalau bunyi telepon saya Baik. tahu daripada bunyi telepon di silent Baik. kelihatan terus Baik. itu kan. Baik. Apa yang kita tahu tentang walaupun mungkin sudah terjawab tadi, tapi ini saya harus titipkan karena ini titipan pertanyaan dari teman-teman adalah bagaimana kemudian membangun anak-anak muda di Sidrap, Gen Z di Sidrap dan sebagainya supaya kemudian bisa tentu tidak perlu keluar Sidrap. Betul. Tidak perlu keluar Sidrap untuk kemudian mencari pekerjaan, Betul. bisa diberdayakan oleh pemerintahnya, daerahnya, dan yang paling penting tidak masuk ke dalam 4S itu. Betul. Iya, karena saya khawatir juga Pak Bupati, Pak Wakil, mohon maaf. Iya, karena mungkin pekerjaan susah di Sidrap, makanya masuklah di situ tadi. Apa komitmen dari pasangan Doata? Jadi tentunya salah satu program kami dalam Ya. meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan tentunya kami ini di Sidrap sudah memiliki balai latihan kerja. Baik, Dan ini salah satu sarana yang sangat efektif ke depannya bagaimana kita menangkap peluang dari generasi milenial yang baru tamat sekolah oke. dan bagaimana kita akan melatih kemampuan mereka dalam kewirausahaan. Jadi kami punya istilah singkat sih bahwa kami tidak akan memberikan ikan kepada masyarakat. Kita akan memberikan pancing Oi, karena ikannya akan habis. baik. Tapi kalau pancingnya akan dapat ikan terus. Oi, Bagaimana nanti generasi milenial ini kita latih berdasarkan potensi apa yang dimiliki terkait sebuah usaha. Kita latih melalui balai latihan kerja, kemudian kita berikan bantuan peralatannya, dan kita berkolaborasi dengan pihak perbankan terkait bagaimana bantuan permodalannya. Dan tentunya dengan pola seperti inilah saya yakin akan menumbuhkan atau menciptakan pengusaha-pengusaha milenial yang mandiri. Dan tentunya berbicara segmen usaha, saya beberapa kali diskusi dengan adik-adik, ya, khususnya kaum milenial. Di kota Bandung, Pisahan itu terkenal dengan dua baik. bidang usaha. Yang pertama kuliner, Kuliner, yang kedua konveksi. betul. Clothing, Sampai hari ini pun saya katakan, kota Bandung ini tidak pernah sepi pengunjung terhadap kuliner. Ada 1.001 jenis makanan di sana. Dan tentunya jangan kita ini membuat usaha khususnya di bidang kuliner ini sifatnya lata. oke. Nah, artinya Apa yang lagi tren? Ikutan. jadi FOMO. ini yang terkadang memang edukasi mindset yang harus mulai kita ubah. Baik. Tugas kami kepala daerah nanti bagaimana mereduksi atau menciptakan atau menarik Baik. apa jenis kreativitas dari kuliner yang harus diadopsi masyarakat kita yang akan digemari juga oleh masyarakat. Dan inilah tugas kami bagaimana memberdayakan
kaum milenial untuk melihat potensi atau peluang yang ada nantinya. Wih, luar biasa. Sebelum saya masuk bagian-bagian akhir ke politik, saya mau tanyakin dulu berdua. Tentu ini kan beberapa hari mami lagi jelang pencoblosan ini. Siap. Iya. Kalau boleh digambarkan dalam sebuah lagu yang menggambarkan suasana kebatinan politik tak hari ini, kira-kira lagu apa yang cocok? Tidak boleh, tidak bisa ini. Karena milenial ini. Kalau lagu dia. Oh begitu. Wakil bupati yang selesaikan itu di. Kalau urusan pemerintahan biarlah. Apa kira-kira lagu apa yang cocok menggambarkan suasana hati ini? Kalau bisa kita nyanyikan. Iya. Jadi saya itu di beberapa kan biasa kayak ini. Iya. Dari kafe ke kafe. Sih. Selalu nyanyi. Selalu nyanyi itu. Kan salah satu tugas kepala daerah juga itu menghibur. Oh, Hibur. Iya, menghibur masyarakat. Betul sekali ya. Pak, ya. Ini kita mau tahu. Sekali. Ya. Jadi ada lagunya Tip X. Wih, lagunya Tif gaul juga. Anaska juga ini wakil bupati. Ya. Apa itu lagunya Pak? Judulnya itu Kamu Nggak Sendirian. Saya mau dengar coba sedikit baitnya. Dengarkan dan rasakan lagu yang kuciptakan untukmu. Walau mungkin terdengar gak merdu, tapi hanya untukmu. Asik. Kita pernah bersama di sini, lalui hari penuh warna-warni. Meski tak seindah pelangi, tapi kita pernah bermimpi. Semuanya ini. Oke, rapnya kita nyanyi sama-sama Pak Wakil. Percayalah padaku, meski di gelap malam, kamu nggak sendirian. Asik. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Jadi Suasana kebatinan politik dari doa tak. Kamu nggak sendirian masyarakat Sidrap. iya, jadi ini kan Jago-jago nih. bagaimana kita selalu bersama, Baik. meraih mimpi-mimpi. Baik. Ya, kita ingin wujudkan, apalagi artinya pada saat nanti kami menjabat, Iya. ya, atau kami akan berbuat yang terbaik. Jadi ketika kami sudah tidak menjabat lagi, Iya. orang kenang apa yang kami sudah lakukan seperti itu. Dan tidak pernah meninggalkan masyarakat Sidrap Tidak sendirian. pernah, ya. Begitupun masyarakat tidak akan meninggalkan sendirian juga pemimpinnya. Kalau Siap. diberikan kepercayaan ke depan. Iya, Dan, insya Allah. dan Iya. ini sebenarnya kalau saya menarik tema bahwa Iya. salah satu potensi untuk mengalihkan perhatian generasi milenial nanti Iya. adalah peningkatan seni dan budaya. Woi, betul. Dan saya harapkan bahwa Pak Wakil nanti ini akan menjadi koordinatornya. memimpin langsung. Wah, berarti bisa Sidrap banyak festival nanti nih. Insya Allah. Iya, pengisi acaranya Rizal Jamal toh. memang kami lebih fokus di kegiatan Expo, Expo. bagaimana menggali potensi-potensi One Village One Product. Oke. Jadi diharapkan setiap desa ini akan melahirkan sebuah produk lokal. Woi, Dan kita akan expokan ini entahkah nanti per 3 bulan atau per tahun. baik. Bagaimana menggali potensi-potensi desa, kemudian menggali potensi-potensi kaum milenial terhadap usaha yang lagi diminati oleh masyarakat. Baik, luar biasa. Akhirnya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, insya Allah saya masuk di bagian-bagian akhir. Siap. Kita akan bermain-main. Saya akan menyebutkan beberapa pernyataan. Ya. Seolah-olah itu pernyataannya Pak Yusuf dan pernyataannya Kak Indra. Tapi saya membacakan. Oh gitu. Itu disusun oleh tim. Iya. Boleh. Tapi pernyataan ini tidak sempurna. Ada titik-titiknya di ujung. Oh Dan gitu. tolong dijawab dengan cepat. Sambung sendiri. Mantap. Kira-kira begitu. Ya, ini lebih ngeri daripada debat kandidat ini. Iya. Ini bukan dari panelis. Ini langsung dari tim Oke. kreatif kita. Siap ya? Oke, boleh diminum dulu kapan di iya Oh, supaya santai-santai gitu dulu. Baik, oke, ini bagian-bagian akhir. Jawab bersamaan atau beda-beda nih? Tiga pernyataan, nanti ada yang bersamaan. Oke. Sekaligus mengetes seberapa kompak ini barang. Oh, gitu. Jangan sampai bajunya jangan kompak. Baik, saya ke Kakak Yusuf dulu. Baik. Banyak yang belum tahu bahwa selama saya di Sidrap, saya itu sering Berbuat baik kepada masyarakat. woi, Masya Allah. Luar biasa jawaban jadi. Oke. Kedua, saya merasa agak terganggu kalau saya sering dikatakan Saya enggak pernah mempersoalkan sih apa kata-kata orang oh sih. gitu deh. Jadi kalau misalkan You saya don't care ya. Tidak peduli. I don't care. Asik sekali. Jadi tidak pernah jika merasa terganggu ini. Ya gimana ya, kalau disimpan dalam hati kayaknya enggak deh. Wah, Masya Allah. Nah, berarti kalau begitu jawabannya sudah ada tadi dan kita tidak pernah peduli apa I yang don't care. Oke, I don't care what people say. Luar biasa. Terakhir, saya memilih Kakak Muhammad Datariansa Indra sebagai calon wakil bupati karena dia punya banyak
Pengalaman. Wih, masya Allah, punya banyak pengalaman karena harapanmu. Nah, selanjutnya saya ke Pak Wakil. Siap. Baik, Kakak Indra, Kakak dari Tiransa Indra. Yang membuat saya optimis menang di Pilkada Kabupaten Sidrap karena memang masyarakat banyak membutuhkan. Program kami. Wih, program tak sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Betul. Luar biasa jawabannya ini. Baik, selanjutnya. Kadang-kadang kalau saya berpergian, saya sering lupa. Saya sering lupa berbuat baik. Kalau berpergian, cocok nih. Iya. Jadi di mana-mana saya insya Allah akan berbuat baik. Oh iya, cuma selalu lupa. Selalu saya lupa bilang sudah mau berbuat baik di sana. Oh itu luar biasa juga ini, unik dan aneh juga ini Pak Wakil ini, luar biasa. Kelebihannya Kakak Muhammad Yusuf Dolamando dibanding saya itu adalah punya pengalaman birokrasi yang lengkap. Woi, saling menutupi berarti nih. Tadi jawaban punya pengalaman, ini punya pengalaman. Ini yang gak suka saya. Nah, sekarang jawabannya harus bersamaan. Oh gitu. Wah. Jawab bersamaan, harus jawab kompak ini Pak Bupati dan Pak Wakil. Kami sepakat berpasangan menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati itu pada waktu 3, 2, 1. Mau pendaftaran. Di situ harus sepakat nih. Oke. Baik. Pertanyaan kedua, harus dijawab kompak ini, cepat. Yang selalu duluan bayar kopi ketika kita nongkrong siapa? Pak Bupati. Woi, haram nih, beliau nih, jangan wakil nih, nanti dikira cari muka. Nanti notanya dikirim. Oh nanti ada invoice nih. Pak Bupati yang selalu bayar kopi. Nah, terakhir, bagi kami paslon nomor urut 3 dan nomor urut 2 adalah lawan yang Ya, apa ya? Kalau lawan sih bukan ya. Oh, Kami menganggap itu semua kami mengadu ide gagasan. Iya. Sih. Sebagai sesama putra Sidrap, kami anggap bahwa kami memiliki visi yang sama untuk Sidrap itu jauh lebih baik dan lebih sejahtera. Jadi persoalan saya mengatakan dia hebat atau tidak hebat itu persoalan masyarakat yang menilai. Wah, keren. Percayalah padaku, meski di gelap malam, kamu nggak sendirian. Terima kasih banyak Kak Yusuf Dolamando. Dan terima kasih banyak juga. Mohon doa tak semua. Doa tak selagi. Masyarakat Sidrap, apakah memang doa tak adalah pilihan tak? Tentukan pilihan tak di tanggal 27 November 2024. Datang ke KTPS. Apakah ini menjadi pilihan? Silakan dukung. Kalaupun ternyata masih banyak mau diulik, silakan tulis kolom komentar. Nanti beliau bisa menjawab. Kira-kira begitu. Siap. Terakhir sekali, singkat 1 menit. Apa yang kita mau sampaikan kepada masyarakat Sidrap supaya bisa yakin dan memilih, tidak sia-sia, tidak rugi kalau memilih pasangan Doata nomor 1. Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya kami sebagai salah satu paslon dan tepatnya adalah paslon nomor 1, kami bergerak bersama dalam sebuah tagline bagaimana memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidrap. Dan program kami lebih banyak pro rakyat. Tentunya bagaimana peningkatan kesejahteraan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan itu menjadi sasaran prioritas program kami ke depan. Terkait persoalan hal-hal yang sifatnya negatif, isu-isu sosial, isu agama maupun terkhusus di bekas alma mater kami di birokrasi, bagaimana kesejahteraan aparatur sipil negara, betul-betul kami akan atensi bagaimana peningkatan kesejahteraan baik TPP maupun tukinnya. Dan salah satu indikator pencegahan korupsi adalah peningkatan kesejahteraan dari birokrasi sendiri. Dan ini bagaimana juga kami ke depan merealisasikan dan mewujudkan program kami kalau kami diberikan amanah. Dan tentunya selama 5 tahun ini kami akan menggenjot terus pertumbuhan dari sektor pertanian juga yang menjadi tulang punggung pendapatan masyarakat kita dari sektor irigasi persawahan, dan ini menjadi prioritas kami. Baik. Dan tentunya mulai dari program kami listrik gratis, PBB gratis, kesehatan cukup menggunakan KTP KK yang tidak memiliki BPJS, dan termasuk ada beberapa program kami yang akan menopang peningkatan kesejahteraan pegawai SARA. Dan yang paling utama adalah infrastruktur jalan, kita alokasikan kurang lebih 5 miliar per tahun per kecamatan. Menjadi perhatian serius bahwa masih banyak kondisi-kondisi jalan kita ini masih dalam kategori rusak berat, rusak
rusak sedang dan rusak ringan yang menjadi perhatian ke depannya. Baik. Luar biasa. Terima kasih banyak Kakak Doni Ya, makasih. dan Kakak Indra. Luar biasa. Saatnya bilang kamu kelas.